di mana umat berkhitan. Itulah sebabnya ketika dia nazar, karena memang Romawi ini ada saingannya, yaitu Persia, raja besar juga. Jadi dunia ini terbagi dua waktu itu, separuh Romawi, separuh Persia. Jadi semua negeri-negeri kalau nggak mihak Romawi, mihak Persia. Cuman dilihat dari peta dunia yang ada di sebelah barat, Eropa, Afrika, itu di pihak Romawi. Yang ke bawah Soviet, termasuk kita Indonesia, itu Persia. Nah ini ada perbedaan. Kalau yang di Romawi itu mereka beragama, punya agama Kristen, ya. Kalau sekarang Yahudi kan sudah ini lah. Nah, mereka semua kekuasaan Romawi sampai Yaman, ya. Makanya Yaman itu ada juga dulu raja Yaman, yaitu Abraha. Dia beragama Kristen. Dia bangun gereja di Yaman, terbesar pada masa itu. Lalu dia, ya namanya juga orang, dia mau nyaingi Ka'bah karena dilihat Ka'bah ini pengunjung banyak dari mana-mana. Dilihat gereja udah jadi, gerejanya bebas bangunannya, tapi pengunjungnya kurang. Akhirnya dia katanya satu-satunya cara nih, Ka'bah harus dihancurin biar orang-orang pada ke gerejanya di Yaman, yaitu Bani Al-Qalis. Kita mungkin sudah pada tahu kisahnya tentang pasukan gajah, pasukan. Nah itu terjadi di Makkah, lokasi. Nah ini Persia, ya, agamanya animisme, menyembah api, menyembah batu. Makanya kita dulu Indonesia juga ikut Persia sebenarnya, ya, kayak Hindu semuanya tuh, ya dia nyembah benda, yang mana dilihat hebat disembah, tidak punya pegangan kitab seperti ahli kitab. Mereka ada kitabnya, kitab dari Allah juga, ya cuman ada penyimpangan. Ini kita nggak bahas dulu penyimpangannya. Dia selalu perang antara Persia Romawi, tidak pernah berhenti dari zaman dahulu, ya, sampai datang masa Nabi. Terjadi satu peperangan yang mana waktu itu Persia menang, Romawi kalah. Turun ayat, ya, Gulibatir Rum, Gulibat kalah, Rum terkalahkan, tapi yang mengalahkan gak disebut, yang ngalahin Persia. Wahum min ba'di ghalabihim sayaglibun. Tapi setelah mereka kalah, dia akan menang, akan mengalahkan lagi. Berarti ada kemenangan. Nah sekarang masa kemenangannya. Waktu Persia kalah sama Romawi, rajanya bersyukur. Lalu dia jalan dari Ila ke Kudus, Baitul Maqdis. Dia nazar jalan kaki, bayangin dari antar wilayah. Sampai di Baitul Maqdis, dia kan ahli bintang, pinter. Dia lihat bintang. Rupanya ada bintang yang sebelumnya tidak pernah muncul. Ya, dia lihat ini bintang beda sama yang lain, gak pernah kelihatan sebelum-sebelumnya. Dan dia tahu ini adalah Najmu Ahmad, bintangnya Ahmad. Najmu Malikil Khitan, bintangnya pemimpin umat berkhitan. Jadi salah satu tujuan menyunati ya anak kita siapa aja supaya diresmi jadi umat Nabi. Ya, peresmian kan Pak ada acaranya. Peresmian KPU aja ada acaranya. Ya, peresmian itu yang nyusahin umat kan pada ngacarain. Ya, minta maaf ya anggota KPU. Siapa aja, kalau dia tuh ada apa ini ada acara,
Ya, resmi jadi lurah, masya Allah, acara, alhamdulillah pengangkatan. Nah pengangkatan jadi umat Nabi ini kan pangkat yang tidak ada taranya. Ya, jadi ada bentuk syukuran itu biar kita ngerti apa sih acara hitanan. Biar ngerti juga, jangan cuma tahunya makan kebuli doang kayak gini. Acara apaan? Itu namanya hikmah. Ya, syukuran, ada syukuran ini, syukuran lahiran, syukuran hitanan, syukuran kawinan, itu kan syukur. Orang kalau kawinan syukur karena berhasil menjalankan salah satu sunnah Nabi. Ya, bayangin. Jadi jatuhnya balik ke Nabi. Makanya setiap acara itu ada bacaan maulid. Karena diteliti ujungnya balik ke Nabi semua. Ya, kalau bisa nih gembiranya kita buat Nabi semua. Termasuk punya anak. Coba lihat orang dulu. Kalau punya anak apa dia kata? Allahumma ja'alhu qurratu ain li sayyidil kaunain. Ya Allah, jadikan anakku ini yang nyenengin Nabi. Lu bayangin, nggak kepingin, ya kita juga mengharap disenengin, tapi tidak terlalu lah. Kita disenengin anak, oke, tidak juga nggak apa-apa. Kita tidak menuntut. Cuman yang kita inginkan biar anak ini nyenengin Nabi. Apa artinya nyenengin Nabi? Kira-kira kalau anak itu baik, taat, ngaji dan sebagainya, sama dia munsep di got, mana yang kira-kira Nabi suka? Pasti ke sana kan, kita nggak usah panjangin lagi masalah ini. Pasti Nabi senang. Dari mana kita tahu? Kan ada hadis Nabi. Turadu alayya amalakum. Amalmu saya diperlihatkan. In wajadtu khairan, kalau saya dapati kalian baik, hamidullah. Nabi senang kalau lihat umatnya baik. Kita aja orang tua kalau ngelihat anak kita baik, coba senang nggak? Senang kan? Coba kalau ngelihat anak kesian, mungkin dia masih ya kena pengaruh apalah. Pasti orang tua susah. Itu di mana-mana begitu. Sedangkan Nabi ini lebih cinta pada umatnya melebihi orang tua pada anak. Kita kadang-kadang cinta anak, cintanya banyak salah. Bukan begitu yang namanya cinta, beliin mainan yang dia suka. Itu bukan cinta anak, itu namanya. Ya. Mencintai anak adalah diantaranya supaya dia nyenengin nabinya. Ya itu arahan dalam ilmu agama. Pasti itu yang membuat senangnya Nabi. Nah ini Roma, kita kembali kisah Romawi tadi. Rajanya melihat, oh berarti dia tahu kalau Nabi itu sudah ada di bumi, sudah muncul, sudah waktunya. Karena bintangnya sudah kelihatan. Nah sekarang masalah hitanan. Nabi ini berada di lokasi hitam. Makanya raja tanya sama pembesar-pembesarnya, man yahtati min hadhil ummah, siapa yang hitanan dari ini umat. Jadi dulu nggak ada yang hitanan ya. Bangsa Romawi nggak hitanan, bangsa Persia nggak ada yang hitanan. Bahkan bangsa Arab pun tidak ada yang hitanan, illa Arab Makkah. Kecuali bangsa Arab Mekah doang yang hitanan. Bayangkan. Dan Arab kan bukan Mekah doang. Jamaah bisa baca apa sejarah. Yaman Arab juga, Palestina juga Arab, Yordania banyak. Irak juga negeri Arab. Tapi pada masa itu tidak ada yang hitanan kecuali bangsa Arab Mekah. Kok bisa bangsa Arab Mekah hitanan? Iya. Sebelum Nabi diutus mereka udah hitanan karena mereka mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim kan di Mekah, ya. Jadi orang Arab itu sudah hitanan sebelum Nabi lahir. Makanya Nabi ada keistimewaan dari anak-anak yang lain. Wulida makhtunan, maktu asuro. Itu dibaca tadi di Rawi Maulid. Nabi lahir sudah terhitan dan pusarnya sudah terputus. Bah, ini khususianya Nabi, istimewa gitu, ya. Tidak ada pada anak-anak yang lain. Itu.
Nah itulah awal muasal Raja Romawi ini mengutus untuk menyelidiki keberadaan Nabi. Dengan apa? Dia mengumpulkan pedagang bangsa Arab yang datang. Orang Arab dulu, orang Mekah ya, mereka pada pergi ke Syam, ke Palestina berdagang. Karena orang Mekah itu rezekinya dagangan, nggak ada hasil bumi, ya, tidak ada, nggak ada bilang ada penghasilannya gitu. Jadi mereka cuma dapat dari pertukaran. Mereka pergi ke Syam dagang, nanti belanja, dibawa ke Mekah, dijual, nanti laku dibawa lagi ke Yaman, Yaman belanja gitu, tukar. Tapi rezekinya Masya Allah lebih banyak daripada yang nanam-nanam tuh. Dan memang kenyataan. Coba lihat, gak usah kita ke Mekah, coba lihat pasar induk. Kan lebih kaya yang dagang buah daripada yang nanam buah. Kalau nggak percaya, kampung mana? Ya, yang nanam mangga, yang nanam melon, ya dapat sih dapat. Cuman yang dagang itu lebih banyak dapatnya. Malah Nabi katakan, tis'atu asyar ar-rizq tijaroh. 90% kalau kita. Tisa itu 9 bagian. Itu 90% ya. 90% itu ada di dagangan. Rizki di situ. Ya memang yang nanam beras sama yang jual beras, kayaan yang jualan beras dan sebagainya. Udah, kita kembali ke masalah deh. Jangan dagang melulu bahasannya. Ya. Jadi inilah salah satu hikmah perkumpulan kita, Masya Allah ya. Torik sekarang di Hitan ya, kita doakan insya Allah dia jadi anak yang soleh, yang menyenangkan hati dari kita Muhammad SAW. Begitu juga anak-anak kita semua tanpa kecuali, yang berlaki jadi anak soleh, yang perempuan jadi anak soleha, dan mereka dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala ala hadinya